Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NIM 202105010122. Dengan adanya di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang akad-akad bank syariah, yang mana di sini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, yakni Sistem Operasional Perbankan Syariah. Baik, langsung saja ke materi pertama. Pengertian wadiyah. Nah, wadiyah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga, dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Nah, dari tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Lanjut. Jenis-jenis wadiyah itu sendiri ada dua. Pertama, wadiyah yad al-amanah, di mana merupakan titipan murni, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu kita titipkan barang, yang dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Sedangkan wadiyah yad dahmanah merupakan pengembangan dari wadiyah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerimaan titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Lanjut. Pengertian mudarabah. Nah, di sini mudarabah memiliki istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai qiradah atau mukaradah, di mana mudarabah ini adalah perjanjian atas sesuatu jenis pengkongsian, di mana pihak pertama atau sibal al-mal menyediakan dana dan pihak kedua atau mudarib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Lanjut, jenis-jenis mudarabah. Nah, di sini jenis mudarabah juga ada dua, yakni mudarabah mutahalakah atau investasi tidak terikat, dan mudarabah mukaidah atau investasi terikat. Nah, di mana mudarabah muthalaka atau investasi tidak terikat ini, yakni pihak penguasa diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan, dan pelanggan. Sedangkan mudarabah mukaidah atau investasi terikat ini, yakni pemilik dana atau si sahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudarib dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan mudarabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat yang tertentu. Kemudian jenis akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana. Jenis akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dalam bank itu yakni akad mudarabah. Karena akad ini bisa digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah. Lanjut. Murabahah. Nah, murabahah di sini yakni pembiayaan dalam bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan atau margin yang tertentu ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguh dan dicicil. Nah, sedangkan alur dalam transaksi murabahah ini sendiri tertera pada slide PPT saya sendiri yang sudah telah saya cantumkan. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana prosesnya. Kemudian lanjut. Bai salam. Nah, bai salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Alur transaksinya itu sudah saya cantumkan juga gambarnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian istisna. Nah,
Istisna di sini adalah salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Perbedaannya dalam istisna pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai, atau di belakang, serta istisna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Baik, lanjut. Mudharabah. Nah, mudharabah di sini merupakan pembayaran, maksudnya pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal. Biasanya disebut sahibul mal atau rabul mal, yang menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola. Biasa disebut mudarib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya adanya dalam akad. Lanjut, definisi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamalik atau biasa disebut dengan IMBT, yang merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Nah, akad ijarah merupakan akad yang memfasilitas transaksi pemindahan hak guna, manfaat atas sesuatu, barang atau jasa dalam waktu tertentu, melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Kemudian fungsi jasa dan layanan dengan akad dalam bank syariah. Nah, fungsinya di sini tuh hawalah, yaitu akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada 3 pihak, yaitu pihak yang berutang, dan pihak yang memberi utang, dan pihak yang menerima pemindahan. Kemudian ada fungsi hafalah. Di sini tuh hafalah menjadikan seseorang atau penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran hutang. Kemudian wakalaf. Nah, wakalaf adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua yang bertindak atas nama pihak pertama. Kemudian rahran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Kemudian al-qard adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, dalam al-qard ini diterapkan berupa al-qard al-hasan sebagai bentuk sumbangsi kepada dunia usaha kecil. Kemudian yang terakhir itu ada sarf. Nah, sarf di sini adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang akad-akad syariah dalam bank. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.